Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah fotografi pada minggu keempat. Kita akan membahas tentang shutter speed ya, ataupun sering dikatakan dengan kecepatan rana dalam fotografi. Outline mata kuliah kita pada hari ini mencakup yang pertama adalah pengenalan, apa itu shutter speed, satuan pada shutter speed, slow shutter speed itu seperti apa, fast shutter speed itu seperti apa, lalu hubungan shutter speed dengan exposure, dan terakhir adalah cara mengatur shutter speed yang aman ya. Yang aman ini maksudnya adalah aman dari hasil foto yang shaking ataupun uh, tidak tajam ya. Oke, baik. Pertama kita mengenal terlebih dahulu rana itu apa atau shutter speed itu apa ya. Shutter atau yang biasa juga disebut dengan rana ya, merupakan mekanisme yang mengatur berapa lama cahaya mengenai film atau sensor. Nah, jadi shutter ini letaknya ada di bodi kamera ya. Kalau kemarin diafragma itu ada pada lensa, lalu shutter ataupun rana ini terletak pada kamera ya. Teman-teman bisa lihat gambar di bawah yang sebelah kiri, shutter itu dilambangkan dengan garis yang merah ini ya. Dan ini adalah cahaya yang melewati lensa lalu dipantulkan oleh reflect mirror yang garis hijau ya, lalu dipantulkan ke viewfinder. Nah, yang biasanya kita bisa melihat apa yang ada di depan lensa itu karena ada pantulan dari reflect mirror. Nah, ketika kita memotret menggunakan DSLR, bisa dilihat di gambar bagian kanan, reflect mirror itu menutup dari bagian viewfinder, lalu cahaya itu akan langsung ya menemui sensor pada bodi kamera. Nah, di sini bisa dilihat shutternya itu membuka ya. Yang merah tadi itu yang sebelumnya itu menutup, nah di sini membuka sehingga ada jalan masuk bagi cahaya ya ketika kita merekam suatu gambar atau foto. Nah, ini adalah video ya yang memperlihatkan secara gerak lambat bagaimana kinerja dari shutter itu. Nah, ini adalah shutter ketika terbuka dan itu memperlihatkan ada sensor kamera ya. Nah, ini adalah gerakan ketika kita memotret. Kira-kira begitu. Oke, sama seperti diafragma, shutter speed juga punya besaran. Nah, jika diafragma kemarin itu besarannya adalah F ya, F lalu ada angka, maka shutter speed itu besarannya dalam satuan detik ataupun second ya. Nah, biasanya itu ditulis dengan ini ya, angka lalu ada detik atau S gitu. Nah, jadi jika ada keterangan seper 125 detik, nah berarti foto yang dihasilkan itu menggunakan settingan shutter speed seper 125 detik. Artinya adalah shutter itu terbuka selama seper 125 detik. Maka sensor kamera akan merekam foto selama seper 125 detik. Ya. Baik. Shutter speed banyak sekali digunakan dan dimanfaatkan oleh fotografer itu untuk mengambil foto. Nah, biasanya itu terbagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah slow shutter speed, lalu fast shutter speed. Apa saja perbedaan dari kedua jenis shutter speed ini? Nah, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu slow shutter speed. Nah, biasanya itu fotografer akan mengambil foto yang menggunakan settingan shutter di bawah seper 60 detik, ya, bisa seper 30, seper 10, seper 5 detik, setengah detik, ya, atau 1 detik, 5 detik, 3 detik, gitu ya, 10 detik, 30 detik, bahkan ada yang sampai
ratusan detik ya ataupun menit. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin memperlihatkan apa ya? Memperlihatkan motion ya. Motion yang direkam ya, yang direkam. Jadi teman-teman bisa lihat contoh di bawah. Ini adalah perbandingan dua foto, yang kiri dengan shutter speed normal ya mungkin di kisaran angka 1/60 sampai 1/250 ya, ada air. Nah, ketika menggunakan slow shutter itu air yang riaknya tadi bergerak itu akan direkam secara terus-menerus dalam jangka waktu lama, sehingga gerakannya itu lebih halus gitu ya. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini biasanya fotografer itu harus membuat kameranya itu diam dan tidak boleh digerakkan sedikit pun. Biasanya fotografer menggunakan tripod ya sebagai alat tambahan untuk membuat kamera pada saat merekam foto ini tidak goyang ataupun tidak tersenggol gitu ya. Kalau menggunakan tangan ya susah sekali. Sudah pasti itu nantinya akan membuat foto itu ngeblur ataupun shaking ya, sehingga tidak tajam hasilnya. Oke, ini beberapa contoh yang akan saya tampilkan. Foto foto di atas ini teman-teman bisa lihat ini adalah Tugu Jogja ya. Saya rekam menggunakan shutter di settingan 8 second ya, 8 detik. Lalu f-nya itu 16. Ini teman-teman bisa lihat yang direkam adalah pergerakan cahaya ya dari entah itu mobil, entah itu motor yang melewati simpang Tugu ini. Dengan menggunakan slow speed, maka objek yang lewat itu yang terekam ya hanya cahayanya saja, sehingga ya hasilnya seperti ini gitu ya. Di kasus lain saya juga menggunakan slow speed, tapi ini nggak terlalu slow ya. Ini saya merekam pergerakan ombak ya di pantai. Saya menggunakan shutter 1,6 second ya dengan diafragma 16, sehingga didapatkan seperti ini hasilnya gitu. Pergerakan airnya itu halus sekali ya, tapi tetap kelihatan itu dia bergerak gitu, ada pergerakannya. Untuk mendapatkan hasil seperti ini ya kita bisa mencoba-coba, entah itu menggunakan shutter 1,6, entah itu 0,5 second gitu ya, atau entah 1,5 second gitu ya. Kita bisa bereksperimen ketika memotret dengan kecepatan tertentu, sehingga nanti hasilnya akan ketemu yang paling maksimal itu seperti apa. Nah, di kasus yang lain juga saya pernah memotret seperti ini. Saya ingin merekam pergerakan, bisa jadi di bagian atas itu ada awan yang bergerak ya. Lalu ada pergerakan dari air laut sendiri, dan ini saya buat dengan BW ya, sehingga hasilnya menjadi lebih dramatis ya, menggunakan teknik slow speed. Nah, kita juga bisa berkreasi menggunakan slow speed itu dipadukan dengan lampu ya. Di sini saya menggunakan lampu handphone ya. Center handphone itu, flash handphone itu kan bisa dinyalakan ya. Selain menggunakan flash handphone itu kita bisa menggunakan center atau light stick dan lain sebagainya yang intinya itu bercahaya, dan kita bisa menggerakkan itu membentuk sesuatu, entah itu membuat nama gitu ya, membuat bentuk benda tertentu gitu ya. Lalu kita bisa merekamnya gitu menggunakan teknik slow speed ini. Ini saya menggunakan kecepatan 2 detik ya. Nah, ini juga salah satu yang sering digunakan oleh fotografer itu merekam percikan api ya, percikan api tentunya menggunakan shutter yang lumayan lama. Nah, di sini ini foto yang saya ambil menggunakan shutter 15, kurang lebih 15 second ya, 15 detik. Ada satu orang yang memutar ini api ini, lalu ya nanti akan kelihatan pergerakannya seperti apa, seperti ini gitu ya. Nah, di lain hal saya juga pernah memotret kembang api ya. Ini lumayan lama sampai 30 second, 30 detik. Saya sengaja membuat lama supaya memperlihatkan ini ya, percikan-percikan kembang api ini kelihatan seperti ini nantinya gitu ya. Jadi memang sengaja dibuat agak lama karena memang kebutuhannya saya menginginkan lama gitu untuk
foto ini. Nah, ini juga salah satu teknik slow speed ya, namanya teknik panning. Teman-teman bisa mencobanya. Ya, caranya itu adalah dengan menggunakan kecepatan ya di bawah 1/60, bisa coba di 1/40, 1/30, 1/20, tergantung dari kecepatan objek itu ya. Lalu memotret mengikuti arah pergerakan objek tersebut secara uh, vertikal ya. Sorry, vertikal atau horizontal ya. Pokoknya kita mengikuti pergerakan objek. Misalnya dari objek itu bergerak dari kiri ke kanan gitu, atau dari kanan ke kiri. Nah, kita memotret sambil mengayunkan kamera dari kanan ke kiri mengikuti pergerakan objek. Nah, ini foto itu ya, Pacu Jawi di Sumatera Barat. Tekniknya adalah memotret sambil mengikuti pergerakan sapi ini ya, atau kerbau ini itu dari kiri ke kanan, sehingga dengan tentunya dengan menggunakan slow speed nanti, sehingga nantinya ketika difoto adalah objek utamanya yang bergerak itu menjadi fokus, sedangkan sekelilingnya itu akan menjadi efeknya seperti ini ngeblur gitu ya. Ini bukan Photoshop tapi memang real dari kamera langsung. Oke, sebaliknya kita bisa menggunakan shutter speed, fast shutter speed itu ya, untuk mendapatkan hasil yang freeze. Freeze ini artinya kita membekukan pergerakan objek gitu ya. Nah, ini bisa dilihat perbandingan antara air mancur ya, ketika menggunakan 1/1000 dibandingkan dengan 1/15, itu jauh sekali. 1/1000 ya, percikan airnya itu seolah-olah dia itu berada di udara dan membeku gitu ya. Sedangkan shutter speed 1/15 itu pergerakannya akan lebih smooth, lebih halus ya. Kelihatan dia pergerakannya berbeda gitu dari hasil yang dihasilkan. Nah, biasanya kita bisa memanfaatkan shutter speed ini tentunya dengan kondisi cahaya yang lumayan terang gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan kecepatan yang uh, lumayan cepat ya. Ini salah satu foto saya motret pacu kuda ya di Sumatera Barat. Untuk melakukan foto dengan momen seperti ini ya, ini seolah-olah kan kudanya seperti diam ya, padahal ini kencang sekali, pergerakannya itu kencang sekali, mungkin bisa sampai lebih dari 80 km per jam ya. Saya menggunakan diafragma 2,8, lalu speednya itu di 1/2000 second, sengaja memang untuk menangkap pergerakan ini ya, pembalap kuda ini ketika dia sedang berpacu ya. Itu bisa kelihatan debu-debunya, tanah-tanahnya terangkat ke atas ini ya, bisa dilihat. Lalu di lokal saya juga pernah memotret Tour de Kepri ini di Barelang. Ini juga kencang sekali nih yang bawa sepeda, mungkin lebih dari 50 km per jam ya. Nah, ini saya harus menggunakan shutter itu ya yang kencang juga itu, supaya bisa merekam pergerakan ini pebalap sepeda ini gitu ya. Nah, ini juga salah satu uh, adegan saya mengambil anak-anak sedang mandi di sungai ya. Saya menggunakan 320 second. Tujuannya ya saya ingin mengambil momen ketika dia sedang berteriak, lalu ada temannya itu sedang ini ya, terjun ke air, dan saya ingin mengambil percikan air ini ya. Makanya saya menggunakan shutter yang lumayan kencang gitu untuk melakukan freeze ya. Nah, ini juga salah satu momen saya mengambil foto, ini acara adat di Taluk Kuantan ya, pacu jalur. Ini anak-anak yang sedang balapan eh, perahu gitu ya, pacu jalur ini dia eh, melompat ke sungai. Nah, saya sengaja mengambil dengan kecepatan tinggi 1/2000 supaya dapat pergerakan ketika dia meloncat. Nah, shutter speed itu ada hubungan dengan exposure. Nanti minggu depan kita akan bahas ini lebih lebih jauh gitu ya. Eh, Umumnya seperti ini. Ketika kita menggunakan diafragma dengan ISO tetap ya, ISO-nya sama, diafragma sama, tetapi kita mengubah shutter speed-nya. Ini adalah foto lilin ya. Bisa dilihat di angka 1/250 dibandingkan dengan 1/15 itu semakin terang. Kenapa? Karena di sini 1/15 adalah cahayanya itu semakin banyak ya, ketika shutter speed-nya itu dibuka lebih lama dibandingkan 1/250 gitu ya. Nah, ini akan mengakibatkan foto ini menjadi lebih terang gitu ya. Selanjutnya shutter speed yang aman
itu kita bisa menggunakan rumus ini ya, eh, lebih lebih cepat dari 1/60 gitu ya, sehingga fotonya itu menjadi tidak shaking. Intinya juga pergerakan objek itu harus diperhitungkan juga. Atau jika ada lensa yang kita gunakan itu dengan fitur image stabilization di Canon atau vibrate reduction di Nikon, itu bisa mengurangi itu ya, mengurangi shaking yang ada ketika kita memotret. Nah, biasanya rumus yang digunakan fotografer itu dia tidak menggunakan kecepatan itu kurang dari panjang ini ya, panjang lensanya. Misalnya saya menggunakan lensa 50 mili, amannya saya menggunakan 1/60 second ya. Ketika saya menggunakan lensa 200 focal length-nya itu 200 mm ya. Ya berarti saya sebisa mungkin motretnya itu harus lebih dari kecepatan 1/200 ya. Dengan artian saya ingin menjaga supaya tidak shaking ketika memotret. Dan biasanya ketika memotret untuk shutter ini, nah, shutter speed ini kita bisa menggunakan shutter priority di kamera ya, sehingga nanti kita mengatur setting shutter, sedangkan kamera yang mengatur diafragma dan ISO-nya gitu ya. Oke, terima kasih. Kira-kira begitu untuk materi kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.